Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah tabaraka wa ta'ala wa musallian musalliman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syadatul muhtaramin, kepada seluruh masyayikh, kepada seluruh guru, sesepah penisepah, dan kepada khatim hadal ma'had al-maimun, kepada seluruh musyawirat yang saya hormati, yang saya cintai. Merupakan kegembiraan yang tidak bisa digambarkan dalam kesempatan ini, di mana kita bisa berkumpul untuk sebuah tradisi keilmuan. Yang biasanya dihadiri oleh para ikhwan, tapi ini justru adalah para akhwat. Sudah tentu kami sangat berterima kasih, mengucapkan sangat banyak terima kasih kepada perintis, terutama kepada Agus Adib Soleh, di mana dalam kesempatan ini sudah untuk yang ke-21 kalinya. Yang tadi sudah tentu apa dan tujuannya forum ini ada, kita pahami bersama dari Agus Adib. Sementara untuk saya secara pribadi, bahwa keberadaan forum Bahsul Masail ini adalah merupakan bentuk penghargaan kita dan pengakuan kita kepada para ulama. Dan ini penting diketahui, karena di akhir-akhir ini banyak orang yang mencaci ulama. Di tepat kalau kemudian bahwa di akhir umat ini banyak yang melaknat orang-orang dahulu. Kenapa demikian? Kalau Sayyidina Abdullah ibn Mubarak berkata al-isnadu minad din, bahwa penyandaran agama itu kepada sanad, penyandaran ilmu itu kepada sanad adalah bahagian daripada ajaran agama ini. Berarti kalau menyandarkan ilmu tidak kepada sanad, ini di luar agama, berarti suatu kesalahan yang fatal. Bicara sanad sudah tentu kita mengenal sanad itu karena pentingnya kita mencari ilmu punya guru. Dari guru itu kemudian yang kita lihat adalah keteladanannya.
Yang keteladanan ini kemudian terus bersambung dari mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu terus bersambung. Tidak mungkin hanya ilmu saja kemudian orang bisa meniru apa yang disampaikan tanpa ada keteladanan. Keteladanan itulah yang membentuk orang. Yang ini rupanya mulai disisihkan oleh orang-orang zaman now. Dipikir cukuplah, kenapa mencari ilmu itu harus ada guru, cukup buka laptop aja sudah, kita mau apa saja bisa pandai ya. Cukup ada Mbah Google, guru besar siluman itu cukup aja. Sehingga kalau kita melihat sekarang ini ada orang yang kemarin ya Allah tukang sulap, sekarang jadi mufassir itu ada itu ya. Kemarin baru tukang sulap. Sementara antum dalam berbahsul masalah ini masih harus merujuk pada kitab-kitab. Dan kalau tidak pakai kitab tidak sah, ditolak. Itu adalah sebuah penghargaan kepada keberadaan para ulama. Karena ketika bicara ulama, sudah tentu ketika bicara sanad, dan itu bahagian daripada yang dianjurkan orang ini mencari pakai sanad. Ya karena Imam Nawawi menyebutkan bagaimana sanad itu ada dan kita kenapa harus merujuk ke sana. Karena kesempurnaan sanad itu ada 4. Pertama adalah man kamulat ahliyatuh. Yang kedua adalah wadhaharat diyanatuh. Yang ketiga adalah watahaqqaqat ma'rifatuh. Yang keempat wastaharat siyanatuh. Ini model-model guru dulu yang terus kemudian akhirnya yutawaros sampai kepada guru-guru yang kita sempat untuk mencari ilmu daripada mereka. Pertama adalah karena keahliannya jelas sempurna. Kalau kita merujuk umpamanya fikih itu ya kepada ahli fikih. Kalau merujuk kepada hadis ya kepada ahli hadis. Kalau merujuk kepada tafsir ya kepada ahli tafsir. Dan seterusnya man kamulat ahliyatuh. Yang kedua adalah wadhaharat diyanatuh. Jangan melakukan keagamaannya ya. Kesolehannya. Wa tahaqqaqat ma'rifatuh, bicara mereka dengan Allah adalah sangat dekat, bukan orang-orang yang sembarangan. Wastaharat syanatuh, adapun penjagaannya terhadap agama ini dimaklumi. Itulah sifat-sifat yang dimiliki oleh sanad ya, yang sepanjang ini terus alhamdulillah masih kita ugemi. Karena tetap kembali kepada ulama itu siapa adalah kalau bukan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ini di sini Allah qaddamal khasyya 'alal ilm. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Innamal ulama'ul ladzina yakhshawna, bukan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi sifat khasyahnya lebih dari dulu daripada ilmunya. Ini ya. Sehingga kita akhirnya harus betul-betul gandolan sarunge. Ini istilah kenapa kita harus punya guru. Kalau cari ilmu Anda bisa. Cari ilmu dari setan bisa ya. Setan itu iblis itu kan jelas ya. Aduwwum mubin. Sudah pekerjaannya menyesatkan kita, tapi satu saat juga dia bisa memberikan ilmu yang manfaat.
kitab Bukhari itu saya baca, ternyata setan lah yang mengajari kita kalau mau tidur suruh baca ayat kursi. Itu setan yang ajarkan itu kepada Abu Hurairah itu ya. Intinya begitu. Jadi ini akhirnya di Bukhari itu disebutkan itulah. Jadi kalau cari ilmu dari siapa saja boleh. Ya. Tapi kalau cari ilmu tanpa guru apa artinya? Jadi kalau kita mau tidur suruh baca ayat kursi, katanya setan, maka Allah akan menjaga kamu. Dan yang kedua, setan tidak mendekati kamu. Malah begitu, katanya setan begitu. Ketika dilakukan Rasulullah bersabda, amma hada faqad sadaqaq wa huwa kadzub. Untuk hal ini setan benar, sedangkan dia adalah pendusta ya. Menyimpulkan kalau cari ilmu mong, tapi perlu ada guru. Yang guru tadi oleh Imam Nawawi disifati dengan keberadaan kenapa ada sanad, al-isnadu minad-din, penyandaran ilmu kepada sanad itu termasuk agama, sehingga mengembalikan kepada keahliannya ini sangat penting. Dan ini berarti kita harus menghargai ulama, karena kelompok akhir-akhir ini kan datang apa itu dawuhnya ulama itu bukan dalil. Dalil itu ya Al-Quran was sunnah, itu dalil begitu ya. Pendapat ulama itu bukan dikatakan dalil, dan mereka begitu. Dalil itu ya Al-Quran was sunnah, itu dalil. Maka mereka membawa ayat fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Mereka menerjemahkan begini, kalau kalian berselisih maka kembalilah kepada Quran dan sunnah. Terjemah itu saja sudah sangat keliru. Terjemah seperti itu sangat-sangat keliru. Maka kembalilah pada Quran. Jadi kalau kalian sedang berselisih dalam satu pendapat dan sesuatu hal, kembalilah kepada Al-Quran was sunnah. Farudhu itu maknanya kembalikanlah sesuatu itu, bukan kembalilah kepada, kembalikanlah sesuatu itu kepada Allah dan Rasul, kepada Alkitab was sunnah. Jadi di sini akhirnya kemudian kita harus tahu siapa yang bisa mengembalikan sesuatu kepada Al-Quran was sunnah. Kalau toh kita sendiri diberitahu oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau enggak tahu suruh tanya kepada para ulama. Apalagi mengembalikan satu masalah dengan dalil kalau bukan pada ulama. Kalau kita enggak tahu saja suruh tanya pada ulama ahla dzikri. Ini mengembalikan sesuatu ini harus berdalil Al-Quran was sunnah. Ising pinter sapa? Kang dul apa ulama ngono. Akhirnya kan sama-sama Quran. Tapi Quran ini ditafsiri oleh Imam Syafi'i dan tafsir ini ditafsiri oleh Kang Dul, sama enggak? Ya enggak sama toh. Walaupun Qurannya sama, akhirnya karena bukan ahlinya. Kalau kembali ke sunnah terus berarti siapa saja boleh mengembalikan, ya tidak mungkin. Quran sendiri juga mengatakan walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Jadi mengembalikan itu tidak boleh dari kita, akhirnya jangan-jangan dengan ra'yu kita, dengan nafsu kita, yang kita bukan siapa-siapa, alim tidak, Kang Dul Nisan. Ini. Kalau sekiranya mereka, Quran mengembali pada siapa? Walau radduhu, kalau mereka mengembalikan sesuatu itu kepada Rasulullah, maklum. Wa ila ulil amri minhum, berarti para ulama. La alimahul ladzina yastambituna. Di sini
maka akan tahu ya cara mengembalikannya itu mereka-mereka yang bisa beristimbat. Yang bisa beristimbat itu ya ulama. Ini penting ya. Jadi di sini berarti kita harus menghargai para ulama. Ada pengalaman pribadi bagi saya ketika bagaimana kita oleh guru kita Sayyidina Al-Walid Abu Yal Habib Muhammad Al-Maliki agar kita ini bisa menghargai ulama. Karena ya ada ayat-ayat ini yang digunakan kayak pendapat ulama ini daun opo-opo nih. Sudah fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Sudah. Kalau ada Quran, ada sunnah, itu sudah nggak usah dipakai. Batukmu, itu ya. Kan harus ada yang ahli dalam hal ini mengembalikan. Tanya saja ke ulama, apalagi mengembalikan permasalahan yang di sini harus merujuk pada dalil, itu kan? Karena itu keberadaan ulama ini di samping dimaklumi keberadaan mereka adalah sebagai penerus warasatul anbiya. Jadi ketika kemudian kita sekalian sebagai orang-orang yang hidup dalam tradisi pesantren, mengaji kitab, apalagi kita bermadzhab Syafi'i satu contoh. Dan kita di sini ketika bermadhab itu sudah tentu punya rujukan kitab. Katakan diawali dengan kitab Al-Ghayah wa Taqrib. Begitu kita membuka, yang jelas justru tidak ada dalil sama sekali. Ya. Sama sekali tidak ada dalil. Tapi perlu antum ketahui, ini adalah karena setelah yang namanya mencari dalil itu cukup sudah sangat luar biasa dan dipilihnya paling kuat karena sangat terangnya dalil sehingga dirupakan kitab. Jadi begitu rupa kitab nggak usah disebutkan dalilnya, karena dalilnya sudah seperti matahari. Wong sudah jelas dalilnya kok disebutkan dalil, itu lawang bodoh. Di samping satu sisi para ulama memang sengaja mereka begitu membuat sistem ini ada dalam rangka untuk memberikan suguhan kepada masyarakat yang mereka tidak mungkin seperti para ulama. Istilahnya kalau mau makan gitu ya wis nang daro wis panganan gak usah mikir masak disuguhno gitu sudah ada ngemplok tok ae. Begitu kita menerima kitab Sulamut Taufik tinggal makan. Begitu kita menerima kitab Safinah tinggal makan. Begitu kita baca kitab Al-Ghayah wa Taqrib tinggal makan. Enak toh? Dalam hal ini saya diuji oleh Abuya. Ya kharij ahadits wal ayat min hadzal kitab ila an yatim. Di saat saya beri tugas mengajar pada beberapa orang, ada 6 orang belajar Al-Ghayah Taqrib, tapi harus kamu keluarkan dalilnya. Ya, perintah guru akhirnya saya harus seperti apa mau memberikan pelajaran ini kepada teman-teman ya harus lengkap dengan dalil. Ternyata saya harus mengumpulkan kitab 22 kitab. Jejer kitab 22 loh. Iya, 22 kitab. Subhanallah baru. Oh begitu, ulama dahulu memeras kepalanya itu ya. Sehingga memberikan satu kesimpulan yang tinggal enak kita baca. Arkanus sholati sab'ata asar. Enak sudah ya, selesai sudah. Arkanul wudu, enak sudah ya.
Dan dari keahliannya maka sebagian matan kitab itu adalah matan hadis, bayangkan. Masya Allah. Jadi terima kasih pada Abu ya. Begitu selesai, alhamdulillah ditanya, mada takul ya. Ya, alhamdulillah perintah Abu ya sudah selesai. Apa yang kamu rasakan? Kalau saya bilang Abu ya menggodawuh apa ya? Itulah ya juhudul ulama ya. Juhudul ulama yang kamu harus memberikan harga yang tinggi. Mereka cukup memeras otak mereka. Ini juhuduhum al-jabbarah untuk kita. Karena itu kalau belajar agama ini harus lewat prosedur, lewat ulama. Ulama sudah cukup. Mereka jadi membuat satu kitab, katakan satu madhab. Itu berarti maknanya madhab itu sudah cukup dengan dalil yang dipegang dan dianggap yang paling kuat. Istilahnya jadi kuatnya dan terangnya seperti matahari. Jadi ibarat matahari yang terang itu, kalau kemudian ada orang mengatakan hari ini kok mendung, kok mataharinya kok tidak terang. Itu bukan mataharinya, karena ada mendung atau karena matamu rembes. Karena matamu yang sakit. Ini penghargaan terhadap ulama ini penting ya. Karena otomatis kita sudah mengembalikan kepada ahlinya. Itulah arti al-isnadu minaddin. Jadi itu yang makanya tepat kalau kamu di Jawa belajar fikih dulu. Fikih dulu. Setelah kamu tahu jadi bagaimana ulama jadi istilahnya jadi membuat hukum itu sudah diproduk sedemikian rupa. Kemudian kamu di sini belajar hadis, itu prosedur yang bagus. Akhirnya kamu tidak akan melecehkan ulama. Sementara orang-orang yang melompat tanpa fikih dulu, kemudian langsung hadis, indahum nahwah. Nahwah itu rumangsa dhek sapa. Merasa wah, apa itu kitab-kitab itu apa? Apa itu? Alhamdulillah ya jadi. Karena itu jadi tradisi Pak Rasail ini kan begitu kan mau harus ke kitab ulama. Itu adalah ada sisi dari pengagungan terhadap ulama dan ini harus dijaga sampai ila yaumil qiyamah. Kalau enggak orang kena pengaruh sekarang itu sepertinya mereka yang paling benar. Kita akhirnya karena kita ini kalah ya dalam medsos dan sebagainya. Akhirnya iya ya. Kita lemah akhirnya kemudian sepertinya kita ini kok kata kalau dalil belas ya. Mereka yang masang gedabrus karo dalil ya. Jadi gedabrus karo dalil pinter-pinter mereka ya. Kadang-kadang jauh dari kaidah para ulama memberikan ketentuan punya standar pemikiran seperti apa. Mereka punya metode sendiri. Satu contoh mereka punya pemikiran standar. Agama itu harus, ibadah itu harus ada dalil. Jadi jangan berkata dilarang apakah tidak. Pokoknya harus ada dalil. Kalau nggak ada dalil dan Rasulullah tidak melakukan berarti ya jangan dilakukan. Nggak ada dalil. Dalil itu Quran was sunnah. Jadi jangan bicara juga terus dalil yang melarang apa. Ini kan kalau kita nggak tahu kan sepertinya bagus itu ya. Masalah ibadah itu harus ada dalil. Jadi jangan tanya kemudian apakah ada larangannya, jangan. Kalau urusan dunia itu yang dilarang apa? Jadi, kalau urusan dunia yang dilarang apa? Kayak bener tapi ora bener belas itu. Jadi melompat kayak sepertinya mereka sepertinya paling benar sendiri. Akhirnya kalau terjadi dalam satu kelompok ada gurur, merasa paling benar sendiri adalah karena penyakit ini telah
ada pada mereka. Kita insya Allah tetap dijaga oleh Allah. Karena kita insya Allah selalu bersama ulama, mengembalikan sesuatu kepada para ulama, kepada ahlinya. Jadi cukup dalam fikih, cukup kita kembali kepada pakar-pakar fikih. Dari hadis, pakar-pakar hadis itu namanya al-isnadu minad-din. Ini sangat penting kita ketahui, dan tradisi seperti ini memang harus dijaga agar kita tidak merasa kita itu siapa. Kita tidak ada apa. Waktu kita di Mekah itu juga belajar hadis, belajar mustolah, belajar istilahnya hadis ini kemudian berkedudukan apa itu diajari. Dan belajar mustolah sampai tingkat setiap hadis ya, kamu teliti sanadnya dan kemudian hukumnya hadis ini apa menurut kamu gitu ya. Menurut kamu, bukan menurut Bukhari, menurut kamu. Karena ada ilmunya, ada standarnya. Begitu kita mengeluarkan hadis ini adalah hadis sahih. Hadis ini hadis hasan, hadis dhaif. Katanya Abu ya, bagus, berhasil kamu sudah bisa menemukan. Tapi cocokin pada ulama. Kalau cocok, alhamdulillah. Kalau nggak cocok, nggak usah dipakai. Masih begitu. Itu Abunya itu begitu. Karena tetap kita harus kembali kepada para ulama. Nah, di sini termasuk sistem pengembangan ilmu dengan cara sepertinya adalah bahsul masail. Sudah tentu kita akan melihat di mana ini karena mengasah otak. Jadi sudah tentu masing-masing sudah siap dengan jawabannya. Cuma nanti namanya ikhtilaf itu akan terjadi. Dan ada yang senang ikhtilaf. Dan bahkan saya harus tidak sama dengan Anda itu ada begitu. Biar dikatakan vokal, ngono ya. Hatimu kalau sudah begitu ini bukan untuk Allah, jadi untuk kamu. Saya harus menang pada debat. Awas dia penyakit itu ya. Kembalinya kepada kaidah innama bil ikhtilaf yakunul iktilaf. Innama bil ikhtilaf yakunul iktilaf. Justru dengan adanya ikhtilaf kita merujuk kepada satu harus sama-sama memahami ini untuk kebersamaan, di samping juga untuk seluruh siapa saja yang mengambil manfaat daripada ini penting. Kalau sudah begini kan enak. Jadi walaupun Anda di satu sisi A, sisinya B, satana, baina mugharrib, baina musyarriki, tapi ketemu dalam satu titik. Itu sangat menjadi indah. Itu. Bukankah namanya bunga-bunga itu sendiri? Waktu ada di hutan adalah sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Bunga itu ya sendiri-sendiri. Berpencar-pencar. Tidak ada keindahan. Tidak ada keindahan. Begitu dikumpulkan di kebun bunga, Masya Allah, menjadi taman bunga. Ya, jadi asalnya bunga itu sebetulnya indah. Jadi kita kalau punya pendapat itu semuanya indah, tapi indah sendiri-sendiri ya. Tapi dikumpulkan di taman bunga, maka menjadi Surabaya sekarang, Masya Allah, indah sekali karena menjadi taman bunga. Itulah kira-kira kalau kita bicara berpendapat yang berbeda itu kemudian kemana arahnya dan hanya akan tahu untuk Allah nanti insya Allah dengan niat semua kembali pada tahrirun niyah. Jadi di samping kita pertama adalah untuk mengasah ilmu, mengembangkan ilmu lillahi ta'ala, yang kedua adalah mengagung ulama dan ini adalah satu tradisi yang harus dikembangkan terus, yang ketiga adalah memang untuk konsumsi masyarakat yang membutuhkan. Di satu sisi kita sendiri memang berilmu itu tidak cukup berilmu, tapi justru harus beramal. Itu sangat penting. Ada satu yang menjadi catatan saya waktu masuk di sini nanti, ketika ada sesuatu yang mungkin menggembirakan, kok keplok-keplok ini yang ngapunten ya. Tadi ada pidato seneng prok ya. Tadi itu berapa kali keplok itu ya. Keplok ini asalnya pekerjaan setan itu.
Kalau umumnya saya pidato dengan baik dan antum keploki. Padha karo ngeploki manuk itu. Ngeploki manuk. Ya, tidak baik itu tradisi barat itu. Tradisi kita kalau ada sesuatu yang mengembirakan adalah Allahu Akbar ya. Ini supaya dirubah ya. Jadi kapan kumpul kita hanya mengagungkan Allah. Jadi tidak ada istilah ya, kayak tepuk tangan bersama itu tidak ada. Tidak dengan dalil bahwa kapan Sayyidina Abu Bakar ketika Rasulullah sedang gerah, beliau sempat harus ngimami dulu karena Rasulullah tidak hadir. Tengah-tengah itu waktu kemudian hadir, sudah tentu Sayyidina Abu Bakar merasa tidak pantas kalau jadi imam maunya mundur. Kata Rasulullah, makanya kayak Abu Bakar, kamu tetap di tempatmu wahai Abu Bakar. Maksudnya untuk tetap menjadi imam. Tetap di Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Walaupun akhirnya ta'adduban Sayyidina Abu Bakar tetap kemudian mundur dan Rasulullah menjadi imam. Ini dasarnya ya. Karena sering kita kumpul sendiri walaupun pondok pesantren, tapi kalau tidak diingatkan wadinu an-nasihah. Karena itu dari mulai sekarang ini kalau kumpul lagi jangan ada keplok-keplok. Yang ada apa? Allahu Akbar ya. Oke, setuju? Alhamdulillah. Ya, tadi apa yang saya sampaikan ini adalah hanya pengantar dan mudah-mudahan kumpul antum memberikan berkah bersama pada diri antum sendiri kepada masyarakat Islam yang membutuhkan ilmu ini, dan yang kedua adalah mudah-mudahan ini bahagian yang menjadi sebab nadrah rahmah minallah, karena apapun ini adalah merupakan riyadul jannah. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Farta'u fatana'amu. Riyadul jannah itu dalam hadis disebutkan ada 3 periwayat yang berbeda karena pertanyaan dari 3 orang akhirnya ada jawaban yang berbeda. Riyadul jannah pertama adalah majalisul ilmi, yang kedua adalah majalisul dzikri, dan yang ketiga adalah al-masajid. Inilah gambaran riyadul jannah. Ketika kita belum masuk surga, alhamdulillah sudah masuk taman surga. Itu penting. Mana mungkin masuk surga tidak masuk taman surga dulu. Itu penting. Jadi gambarannya begitu. Artinya taman surga itu sudah ada di dunia sebelum kita masuk surga. Karena itu mari kita buka bersama demi untuk agar maksud masalah ini lancar, barokah, memberi manfaat. Mari kita baca bersama-sama mengikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Masya Allah, la yasuqul khair illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La malja'a wala manja minallahi illa ilaih.
لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه على هذه النية وهذه النية الصالحة سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا علينا شقيا ولا محروما وننفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم كما أنعمت علينا فزد وكما زدت فبارك وكما باركت فأدم وكما أدمت فلا تسلب اللهم زدنا ولا تنقصنا وآتنا ولا تحرمنا وأقربنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا سالمين غانمين مستبشرين مجبورين ملحوظين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم الطف بنا في تيسير كل أسير فإن تيسير كل أسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا محمد سهل ويسر ما تأسر اللهم صل على سيدنا محمد سهل ويسر ما تأسر اللهم صل على سيدنا محمد سهل ويسر ما تأسر اللهم صل على سيدنا محمد وصل على المقتل الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هذا ولكم منكم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dinyatakan dibuka. Sudah dibuka nih. Nek pengen lega gampang nggih. Kula saya ping telu ya. Supaya lega nggih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh, keplok lali keploke lali. Ngapunten nggih. Lali teteke keplok maneh. Ngapunten, keplok mboten sae nggih. Diulangi lagi. Gak muni iki. Ya.
biar nggak tegang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah, saya buka forum ini dengan harapan mudah-mudahan berkah dan manfaat. Allahu Akbar.